Nah, sekarang aku mau tanya nih, kalau misalnya film di bioskop, kira-kira pandangan Bu Novita kayak gimana? Dengan ini kan mulai perusahaan nih ya, ini kita nggak lihat orang tua, perusahaan kan their purpose is just for making money kan ya. Nah, tapi everything that yang kita bisa lihat itu tersedia nih di pasar, ya kan? Game untuk anak 1 sampai 2 tahun yang seringkali kalau misalnya mereka datang ke daycare atau apa seringkali dipakai sekali waktu gitu kan untuk aktivitas. Apakah itu sebaiknya tidak diperkenalkan sama sekali sampai misalnya umur 6 tahun tadi, atau kita boleh pakai tapi ada batasannya, misalnya sebulan sekali, atau ada nggak kira-kira dari pengalaman itu? Kalau saya ngelihat ya, kalau tadi dikatakan bahwa developer kayak game atau apps yang untuk ditonton anak-anak, tidak semua sih untuk mencari uang. Banyak juga kok, pasti banyak orang-orang baik di dunia ini yang memang tujuannya untuk pendidikan. Tidak bilang dia anggap bahwa pukul rata sama bahwa pasti yang developer seperti itu tuh pasti hanya untuk keuntungan. Enggak, ada, tapi kita nggak bisa pukul rata. Kita nggak bisa menahan perkembangan daripada teknologi. Justru menjadi bijaksana buat aku penting sekali gitu untuk memilah dan memilih. Bagus-bagus saja, sah-sah aja. Anak-anak saya juga waktu zaman mereka masih kecil juga memanfaatkan nonton kok Disney Junior, Disney Channel sesuai dengan usia mereka. Tapi bukan mereka take over my job terus biarkan mereka nonton non-stop kan? Ya nggak sih? Ada waktunya, bukan sambil makan, sambil nonton. Jadi waktu makan, we were there. Kita hadir di situ, kita temenin mereka. Kita ngobrol tentang makanan yang dia makan, dan kita membuat makanan itu dengan nutrisi yang baik untuk tumbuh kembang dia, dan dia tahu apa yang masuk di dalam mulutnya. Kalau sampai yang terjadi adalah mereka makan nggak tahu apa yang dimakan karena matanya tertuju kepada gadget atau layar kaca, itu tuh yang kalau buat saya perlu bijaksana untuk benar-benar melakukan itu. Karena anak-anak setiap aktivitas yang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi harus ada purpose, bahwa they know what they are doing. Dia tahu apa yang terjadi dengan sekeliling dia. Kalau sudah sampai teknologi segala tontonan apapun itu taking over menjadi over artinya berlebihan, saya yakin itu semua tidak baik apapun itu. Jadi kalau buat saya memang perlu orang tua mengetahui tahapan tumbuh kembang anak, apa aja sih stages, milestones dari perkembangan anak-anaknya dia. Jadi dia tahu kapan di usia-usia yang krusial itu, bagaimana otak mereka bekerja, bagaimana di masa penyerapan itu di usia berapa bulan ini yang paling krusial, dan what they should do. Lalu mereka tahu, dia kontrol milestones ini, dan ini butuh knowledge, butuh orang tua untuk hadir, untuk memantau. Dan itu kalau buat saya, apalagi sekarang apps banyak sekali kan yang kita bisa download dan is free lagi untuk bisa melihat apa sih you should do kalau anakmu usianya dari mulai 1 hari, mulai 2 hari, 3 hari, benar-benar per hari loh. Tapi bukan berarti you tinggalin anak itu untuk melakukan sendiri. Cari apps yang memang betul-betul memahami, apps yang benar-benar punya hati dalam mendidik, membantu kita mendidik anak-anak kita. Bukan cuci tangan and say this is your wife's job. Ingat, it takes a village to raise a child, untuk membesarkan seorang anak. Jadi sekampung, not only one person. Karena anak-anak butuh belajar dunianya, dan orang tua menjadi pendidik pertama dan terutama. Kalau tadi Bu Yunis bilang desainer, mungkin itu tepat banget. Mungkin lebih tepat lagi kita sebut arsitek jiwa. Benar-benar arsitek jiwa yang mendesain setiap jiwa anak-anak kita.